Teman-teman, saya akan sharing mengenai buku terbaru saya. Ini bukunya, judulnya adalah The Rise of Cool and Agile Brand. Ya, jadi di dalam buku ini saya menguraikan mengenai the 6 principles of cool and agile brand. Jadi sebelum masuk ke masing-masing prinsip, saya ingin menjelaskan mengenai latar belakang background dari buku ini, teman-teman. Jadi saya melihatnya dalam 5 tahun terakhir ini sedang terjadi proses pembilasan brand yang sangat masif, teman-teman. Ya, jadi brand-brand yang lama yang terutama dibikin oleh baby boomers dan Gen X itu mulai secara sistematik ya itu tergantikan oleh brand-brand baru, kebanyakan adalah startup digital yang dirintis oleh milenial dan Gen Z nantinya ya. Jadi ada pembilasan dari brand lama ke brand baru. Nah, pertanyaannya kenapa terjadi pembilasan? Nah, pembilasan ini terjadi oleh karena apa yang saya sebut sebagai triple disruption ya. Jadi selama ini kita mengenal disrupsi itu hanya satu, yaitu disrupsi digital ya, tetapi saya mengintroduce 3 disrupsi ya. Yang pertama betul adalah digital disruption. Terus kemudian yang kedua adalah millennial disruption ya. Jadi perlu diingat bahwa selama 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir masif itu milenial itu mulai menguasai pasar di seluruh dunia, dan perubahan perilaku konsumen milenial yang ekstrim ini membuat banyak produk ya, bisnis, industri yang berjatuhan gitu ya. Itu yang kedua, yaitu millennial disruption. Dan yang ketiga adalah tentu saja kita tahu yang sekarang masih juga kita alami, yaitu pandemic disruption ya. Banyak perusahaan yang berjatuhan karena adanya pandemi selama 2 tahun terakhir ini. Jadi teman-teman, terjadi pembilasan karena terjadinya masif selama 5 tahun terakhir ini terjadi digital disruption, kemudian millennial disruption, dan terakhir adalah pandemic disruption. Ketika disruption ini terjadi, maka brand-brand tua, brand-brand yang dirintis tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an oleh Gen X dan baby boomers, dia tidak bisa tahan menghadapi disrupsi ini. Sementara brand-brand baru yang dibikin oleh milenial karena basisnya digital dan seterusnya, mindsetnya digital dan seterusnya, maka brand-brand baru ini lebih resilient. Jadi yang lama mulai nggak relevan dan mulai terbilas, sementara yang baru itu muncul ya. Makanya buku ini judulnya The Rise of Cool and Agile Brand ya. Cool karena model bisnisnya baru dengan konsep yang fresh, dan kemudian agile karena dia cepat ya, lincah dan tepat merespon perubahan-perubahan besar akibat adanya triple disruption. Saya akan menguraikan satu persatu dari the 6 principle of cool and agile brand ya. Yang pertama, the principle number 1 itu bunyinya adalah the principle of digital. Digital is the oxygen of every business. If you are not digital, you will die. Intinya adalah teman-teman, kalau brand kita itu tidak di-enable ya, atau bisnisnya digital ya, bisnisnya digital atau di-enable oleh digital, maka brand kita at the end of the day akan terhempas, kita akan hilang karena tidak relevan dan kalah bersaing ya. Jadi kesimpulan ini saya nggak berani ungkapkan 5 tahun yang lalu misalnya ya, karena memang mungkin belum jelas. Tetapi dengan adanya pandemi ya, selama 2 tahun terakhir, di mana pandemi menjadi katalis ke arah digitalisasi ya, konsumen go digital, kemudian produsen juga go digital, maka saya semakin firm gitu menyimpulkan bahwa setiap brand at the end of the day itu akan menjadi digital brand. Kalau dia nggak digital, maka dia akan mati. Saya masih ingat sekali pernyataan dari Mark Andreessen ya, itu 10 tahun yang lalu, kira-kira 2001 kalau nggak salah ya, yang mengatakan bahwa software is eating the world
in all sector. Jadi software itu membunuh atau memakan semua bisnis gitu. Artinya apa? Semua bisnis mesti harus di-enable pakai software. Kita ingat ya, hotel terbesar di dunia itu adalah software company, ya, yaitu Airbnb. Ya, perusahaan taksi terbesar di dunia adalah software company, ya, Uber. Ya, kemudian perusahaan periklanan terbesar di dunia itu adalah, atau perusahaan media terbesar di dunia adalah software company, ya, namanya Facebook. Ya, perusahaan musik terbesar di dunia adalah software company, namanya Apple, iTunes atau Spotify atau Pandora. Ya, jadi software itu betul-betul memakan dunia. Ya, software is eating the world, kan? Dan implikasinya setiap brand itu mau nggak mau mesti harus menjadi digital. Tidak berarti harus produknya digital, tetapi digital harus menjadi oksigen, ya, menjadi enabler bagi perusahaan, ya. Jadi kalau Facebook, kemudian Uber, kemudian Spotify, kan memang produknya memang basisnya digital. Tapi kayak Bluebird misalnya adalah perusahaan yang fisikal, transportasi. Ya, awalnya kena disruption oleh Gojek, Grab dan seterusnya, tapi cepat sekali melakukan transformasi dan akhirnya menjadi digital brand gitu. Dengan dia punya My Bluebird gitu ya, dan kemudian akhirnya kolaborasi dengan Gojek, ya, sistem pemesanannya, ya, sistem marketingnya segala macam itu di-enable, ya. Produknya bukan digital tapi di-enable pakai digital. Jadi ingat, the principle number one, principle of digital, digital is the oxygen of every business. If you are not digital brand, you will die.